Hai sahabat jelajah desaku, kali ini saya berada di desa Watu Dhuwur. Ada apa saja di desa ini? Yuk ikuti saya. Hai teman-teman, kita sudah sampai di kebun pisang yang ada di belakang saya. Yuk kita lihat bagaimana kebun pisang ini, sudah berbuah atau belum. Yuk ikut saya. Halo, kali ini saya bersama dengan Pak Lurah Watu Dhuwur, yaitu Pak Patah. Halo, apa kabar Pak Patah? Alhamdulillah baik. Oh ya, baik. Kali ini saya ingin tanya-tanya tentang kebun pisang yang ada di desa Watu Dhuwur. Mau tanya Pak, ini sebetulnya kebun pisang ini sudah berapa lama di sini? Baru 1 tahun, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Untuk luasnya berapa hektar Pak yang ditanam? Semua keseluruhan ada 2 hektar ya, kurang lebih. Untuk panennya sudah berapa kali Pak? Baru 2 kali. 2 kali. Untuk pengembangan ini apakah melibatkan PPL atau hanya warga atau gimana? Ya, betul dari PPL. Tadi melibatkan PPL kecamatan atau PPL kecamatan? Oke, kali ini saya bersama dengan PPL yang membantu untuk mengembangkan pisang di desa Watu Dhuwur. Boleh kenalan dengan Bapak siapa? Toto. Bapak Toto. Ini program, mau bertanya Pak, ini program dari PPL kecamatan atau memang ada atau seperti apa? Ini program dari Dinas Pertanian di tahun anggaran 2008. Ini keluar bulan Desember 2008, ditanam bulan itu Desember, ada yang sampai Januari, sampai sekarang sudah 1,5 tahun hampir. Berarti dari penanaman sampai perawatan Pak PPL yang membantu untuk menangani ini. Ya. Ilmu yang diberikan atau pendampingan yang dilakukan apa saja Pak? Ya, mulai dari penanaman awal, persiapan lahan, digali, terus tanahnya dicampur dengan pupuk kandang, terus penanaman bibit, pemupukan, penyiangan, sampai pengurangan anakan dan perlakuan pada buah pada saat jantung sampai nanti panen. Untuk jenis pisang yang ditanam itu jenis apa Pak? Jenis pisang yang ditanam ada 2, yaitu pisang barangan dan pisang raja bulu. Oh, pisang barangan, pisang raja bulu. Berarti pisang raja bulu kemungkinan baru dikembangkan di sini atau ada daerah lain selain di Watu Dhuwur? Kalau pisang raja bulu itu sudah cukup banyak, tapi kalau untuk pisang barangan ini masih jarang untuk di Jawa khususnya. Untuk pasca panen kira-kira seperti apa yang akan dilakukan Pak? Untuk pasca panen memang saat ini kalau untuk raja bulu itu sudah tersedia pasar, karena itu ya seperti pisang raja pada umumnya. Tapi kalau pisang barangan memang belum terlalu dikenal, sehingga ya kami tim PPL Kecamatan Brno ikut memasarkan sementara itu. Selain mungkin dipasarkan ke pasar, dijual secara langsung, ada nggak rencana untuk pengolahan dari pisang itu? Iya, ada. Jadi ke depan kita akan secara profesional untuk pengelolaannya, yaitu akan kita grade nanti pisang yang grade A, grade B masuk ke pasar eksklusif. Terus yang tidak masuk yang bagus nanti akan kita olah. Nanti kita akan mencoba olahan apa, tapi belum fix akan kita buat apa. Selain untuk pisang, ada nggak yang dibantu oleh Bapak untuk pengembangan di pertanian? Selain dari pisang, ada pendampingan untuk kegiatan cabai rawit
masih di Desa Watudulur ini, khususnya di Dusun Gumawang. Ini sudah mulai panen, Pak? Ini sudah mulai panen. Itu malah ada kerjasama dengan desanya, Pak. Oke teman-teman, karena cabai sudah mulai panen, mungkin setelah dari sini kita bisa lihat langsung ke kebun cabai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kebun cabai. Terima kasih Bapak. Hai teman-teman, kali ini saya sudah ada di kebun cabai dengan Pak Lurah. Nanti kita akan sama-sama memanen. Luasnya berapa Pak Lurah untuk kebun ini? Ada 1 hektar lebih. 1,5 hektar. Semua cabai rawit atau cabai? Cabai rawit. Jenisnya? Rawit hibrida. Rawit hibrida. Oke. Teman-teman, kali ini kita akan coba panen rawit hibrida. Seperti apa? Yuk ikuti terus. Terima kasih buat teman-teman yang telah membantu. Tapi acara selanjutnya kita sama-sama menentukan objek wisata Gunung Silanang. Oke, teman-teman, kita diajak untuk wisata di Gunung Silanang. Terus ikuti perjalanan kita. Ya, tadi kita diajak sama Pak Lurah untuk ke Gunung Silanang. Kali ini kita sudah sampai, tapi sebelumnya mungkin kita akan buat kopi dulu sambil menikmati pemandangan yang ada di Gunung Silanang. Ya, sambil nunggu airnya matang, mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Lurah tentang Gunung Silanang ini. Silakan Pak. Alhamdulillah, Alamin. Pada saat ini kita sudah sampai ke lokasi objek wisata Gunung Silanang yang saat ini baru kita rintis. Inilah keadaan Gunung Silanang, Desa Watudulur, yang sangat berpotensi sekali untuk objek wisata. Namun kendala utama itu ada jalan yang belum layak, dan mudah-mudahan ke depan saya utamakan akses jalan. Dan ini ada hal yang menarik bagi khususnya warga Gumawang. Ini puncak gunung ini ada hal-hal yang misteri. Apa itu Pak misterinya? Itu menurut cerita orang tua dulu, Nyai Anggar Wulan atau siapa itu bersemedi di gunung ini. Lokasinya itu di bawah itu masih ada, dan sampai sekarang untuk kepercayaan khususnya muda-mudi itu jadi khususnya itu janda misalnya mungkin pengen nikah atau gimana, kebanyakan datang ke sini itu kebanyakan cepat menikah. Itu khusus yang janda atau yang jomblo juga bisa Pak? Yang jomblo juga bisa Pak? Bisa. Ya mungkin salah satunya itu juga bisa. Mungkin karena kameramen saya juga masih jomblo, mungkin bisa. Oh iya, yang coba saja nanti dibuktikan ya. Asal itu yakin, itu kan harusnya kita yakin itu
itu saja ya walau alam kebenarannya saya sendiri kan cuman itu cerita-cerita dari nenek moyang kita. Untuk perjalanan naik ke sini kira-kira butuh berapa menit, Pak? Oh, Dari bawah 30 menit. 30 menit sampai. Jadi bagi teman-teman Seputar Borjo, bagi teman-teman Seputar Borjo yang ingin jalan-jalan ke gunung bisa main ke sini di Gunung Silanang dengan waktu perjalanan 30 menit sudah sampai dan bisa menikmati alam. Ini kan Pak Lurah sudah panen pisang ya Pak ya. Mungkin kita bakal di sini sambil untuk menikmati wisata Silanang. Kita fokus saja Pak ya. Inilah kita bersama sudah sampai puncak, sampai tujuan. Mari kita sama-sama menikmati alam yang begitu indah dan juga menyaksikan atau menikmati tarian lokal itu tarian khas Borjo, tarian Dolalak. Oh ini tarian dolar yang ditarikan, ini tarian dolar ya Pak? Oh iya. Jadi sebelum mungkin sebelum Purworejo ada di sini Pak Bumawang ini sudah ada Dolalak. Sejak saya kecil Bumawang itu kesenian lokal, kesenian Dolalak. Oke, sahabat Seputar Borjo, di session Jelajah Desaku kali ini sudah ada di Desa Watudur Bruno. Bagi desa-desa lain yang ingin bergabung dengan kami bisa komen di kolom komentar untuk kami datang. Salam lestari, salam budaya, salam tradisi untuk